Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Shadaqallahu alazim. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita senantiasa memelihara dan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, kita bangsa Indonesia hari ini masih dalam suasana duka cita yang mendalam atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada segenap keluarga yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupannya yang akan datang, dan sekaligus kita diberikan kecerdasan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menangkap, mempelajari, mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita saksikan di sekitar kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memang ada satu peristiwa atau kejadian yang pasti dialami oleh setiap manusia. Peristiwa itu merupakan sunnatullah dan tidak mungkin bisa terbantahkan. Itulah peristiwa yang namanya kematian. Bicara kematian bukan untuk membuat kita takut, untuk membuat kita tidak produktif dalam hidup ini. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang beriman, bicara kematian adalah sebagai sebuah sarana untuk introspeksi diri agar sekaligus bisa berikhtiar mencari bekal dengan kesungguhan agar hidup kita semakin produktif dalam segala bidang dengan landasan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, percaya kepada kematian adalah bukti bahwa kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu sesuatu yang dhaif, yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diterka, nggak bisa diramal-ramal kapan terjadinya, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya kepada yang dhaif adalah salah satu indikator penting bahwa seseorang masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa al-muttaqin itu salah satu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia senantiasa percaya kepada yang ghaib, yang hanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Indikator lain adalah percaya kepada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat juga sesuatu yang ghaib, dan kita hanya diberikan informasi berdasarkan ayat-ayat Allah dan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin kepada adanya hari akhir, hari pembalasan. Itulah indikator kita beriman
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kehidupan akhirat hadirin, pintu gerbangnya tiada lain adalah peristiwa yang disebut dengan kematian. Maka tidak benar, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang punya semboyan hidup ini hanya satu kali. Mumpung hidup, maka lakukanlah segala kesenangan yang mau dilakukan, lakukanlah sesuka-suka hatinya. Mumpung hidup, karena hidup itu hanya satu kali. Maka siapa saja yang punya semboyan ini, sesungguhnya semboyan ini adalah semboyan yang menyesatkan. Dan di dalam Islam, hidup itu adalah hidup di dunia yang sementara, dan kemudian hidup setelah kematian, kehidupan yang kekal setelah kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Apa bedanya suasana kehidupan di akhirat dengan di dunia ini? Kita sudah tahu hadirin, kalau di dunia ini sebagaimana kita alami hari ini, sifatnya berputar, berganti-ganti suasana, kadang berkecukupan, berganti kekurangan. Kadang ada yang memuji kita, berganti ada yang memaki kita. Kadang sedih, berganti gembira, dan seterusnya silih berganti. Tidak ada yang abadi. Sementara kehidupan di akhirat hanya ada dua kelompok manusia, yaitu ahli surga yang dari waktu ke waktu setiap saatnya penuh dengan kesenangan, kegembiraan, dan yang kelompok yang kedua adalah ahli neraka. Siapa yang sudah masuk surga, siapa yang sudah masuk neraka, fiha abada, kekal dalamnya, tidak berganti-ganti suasana seperti kehidupan kita di dunia ini. Tentu menjadi penghuni surga itu hadirin, dan sekaligus terhindar dari siksa api neraka, itu adalah menjadi dambaan kita semua, sebagaimana doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, setelah kita berdoa kepada Allah, apakah kita mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang tahu jawabannya adalah kita sendiri. Maka ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang khatib ingin sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Adalah firman Allah tentang orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Siapa mereka? Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang mungkin di antara kita sudah hafal ayatnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Orang-orang mukmin itu sungguh beruntung. Orang mukmin mana yang beruntung yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus itu? Ada 5 hal yang menjadi kebiasaannya. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Adalah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat. Siapa yang tahu diri kita ini khusyuk dalam sholat? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 5 atau 3 menit kita sholat 4 rakaat, berapa detik kita ingat sesungguhnya kepada Allah? Hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi kita tidak punya hak untuk menilai yang sebelah kita, yang belakang kita, tetangga kita khusyuk atau tidak khusyuk sholat. Karena itu urusan perasaan pribadi yang saksinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan umat rahimakumullah, khususnya seseorang dalam sholat tidak diukur dengan lamanya berdiri, tidak diukur dengan lamanya sujud dan ruku. Khususnya seseorang pada Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi konsentrasinya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya beberapa detik dalam waktu sholat. Sekali lagi yang tahu hanya orang yang bersangkutan secara individu dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan sekaligus meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Ya, jadi orang-orang
yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus itu ngomongnya beraturan, ngomongnya bermanfaat, mulutnya tidak pernah digunakan untuk mencaci maki orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk melakukan ghibah apalagi fitnah. Perkataan-perkataan yang tidak baik dihindari, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dijauhi. Dan inilah salah satu kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Dia senantiasa menghindari bukan saja perbuatan tapi perkataan-perkataan yang tidak berguna. Di dalam banyak ayat kita disuruh berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Qaulan syadida, qaulan layyinan, qaulan kariman, berkata yang baik-baik, berkata yang bermanfaat, berkata sesuatu yang kita memang tahu berdasarkan ilmunya, yang tidak mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu, alias asal berbunyi, asal bicara, tidak peduli dengan perbuatan atau menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizakati fa'ilun, adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat dengan keikhlasan kepada Allah. Kalau zakat itu tergantung kepada nisab dan haul, ada hitung-hitungannya. Zakat itu tidak ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Zakat itu tahunan, ada hitung-hitungannya jelas, kapan nisabnya seberapa, haulnya kapan. Tapi infak dan sedekah itu tidak mengenal waktu dan tidak ada hitung-hitungannya, kapan saja bisa dilakukan. Karena tadi pembawa acara membacakan pengumuman dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau digabungkan seluruh Indonesia, insya Allah akan menjadi angka yang sangat fantastis dan bisa berguna untuk teman-teman kita yang sangat membutuhkan, yang sedang kena musibah. Sekian ratus masjid Muhammadiyah 3 kali Jumat kotaknya dikumpulkan semua, dan insya Allah hari Ahad tanggal 14 besok pimpinan wilayah Muhammadiyah itu akan menyerahkan dana yang sudah terkumpul khusus dari masyarakat DKI melalui Lajismu untuk langsung disalurkan ke Sumatera dan Aceh. Mudah-mudahan Bapak-bapak kita semua yang menginfakkan untuk kemanusiaan seberapapun nilainya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin, percaya kepada janji Allah akan dibalas 700 kali lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Kemudian selanjutnya walainahum li furujihim hafidun. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Dan kata Allah, apabila mereka masih mencari selain istri mereka, maka sesungguhnya adalah orang tersebut sudah melampaui batas. Dan yang terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya, amanah sebagai kepala keluarga, amanah sebagai ibu dari anak-anak, amanah sebagai suami, amanah di tempat pekerjaan, amanah di masyarakat, dan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita lakukan dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga amanah dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hubungannya dengan sholat yang khusyuk tadi adalah orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Memelihara sholat itu banyak maknanya. Ada yang bagaimana penampilan kehidupannya mencerminkan ibadah sholat, dan juga secara hari sholatnya tidak pernah bolong-bolong, sholatnya semakin hari semakin khusyuk, sholat sunatnya semakin hari semakin banyak. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina yarisuna firdaus
Apa warisannya? Adalah surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat pemutusan kenikmatan, yaitu peristiwa kematian. Hadis ini menekankan kepada kita bahwa mengingat kematian itu akan membantu seseorang untuk tidak tergiur dengan dunia dan lebih serius dalam mempersiapkan diri untuk akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa hidup dengan seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Di dunia bagaimana kita selamat, dan di akhirat selamat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara dunia dan akhirat kita perlakukan dengan seimbang. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi apa yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.